lumayan. Saya mohon izin. Oke, lumayan ya. Terus berarti sudah dapat amanah apa ini selama di pesantren saat ini? Amanah ya Ustaz. Ya, mengurus kamar godaan, bersih-bersih atau menyiapkan makannya teman-teman atau bahkan ngajar. Ini kan saya juga nggak tahu kalau nggak Mas Catur ceritain. Mungkin kalau amanah kan masing-masing juga dikasih. Pondoknya nggak besar Ustaz. Iya, Santrinya juga cuma bertiga. oh, gitu. Nggak apa-apa. Berarti itu pondok rintisan ya? Enggak seperti itu Ustaz. Oke. Berarti dekat ini rumahnya dengan apa ini Mas Catur pondoknya atau jauh? Kalau rumah saya aslinya ya jauh Ustaz. Oh, Sini kan saya kan SMA-nya beda kecamatan itu Ustaz. oh cuma beda kecamatan doang. Iya, Hmm, tapi ya jauh sih Ustaz. 45 menit lah kalau pulang ke rumah. 45 menit lah, lumayan lah ya. Tapi masih satu kabupaten Iya, Ustaz. kota ya. Nggih, masih Ustaz. Oke. Ya, semoga lancar Mas Catur. Berikutnya Mbak Aulia. Amin. Kabarnya bagaimana nih Mbak Aulia? Lama kita tak Siapa ini? ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Keluarga, ayah ibu. Wah, ini ada adiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Salam kenal ini dengan adiknya. Kelas berapa ini? Mbak Afiza ternyata punya adik. Enggak, Ustaz. Kelas 2. Kelas 1. Ini Oh. saudara. Saya anak tunggal Ustaz. Wah, anak tunggal. Oh iya, mohon maaf. Nah, ya tiba-tiba kok dulu itu datanya anak tunggal kok sekarang ada adik ini kan Ya, unik. Ya, ternyata anak tetangga. Oke. Sehat semua ya Mbak Hafiza, keluarga. Sehat semua keluarganya Mbak Hafiza. Kok Mbak Hafiza? Mbak Aulia, mohon maaf. Saya salah sebut terus. Sehat ya. Sehat. Saya salah sebut terus ini antara Mbak Hafiza sama Mbak Aulia. Soalnya ya antara H sama A berdekatan ini ya pengucapannya. Oke, semoga sehat terus Mbak Aulia dan keluarga. Berikutnya ini Mas Hadi. Gimana Mas Hadi kabarnya? Alhamdulillah Ustadz baik. Alhamdulillah. Ustadz jelek. Ya, enggak apa-apa. Sekarang ada di mana ini? Di rumah sendiri, di sekolah? Ustadz, sekolahan. Di sekolahan? Enggak Ustadz. Di sekolahan, oke. Keluarga gimana Mas Hadi? Sehat? Alhamdulillah diberi kesehatan Ustadz. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Di sana apakah juga ada PPKM seperti di Jawa ini ya? Iya Ustadz, ada. Sama juga ya. Jadi ada penyekatan di jalan. Iya Ustadz. Oke. Ya, semoga sehat ya, lancar aktivitasnya Mas Hadi dan teman-teman semua. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita wajib bersyukur ya atas nikmat yang diberikan Allah. Pada pagi, setengah pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan situasi yang enak ya. Ini tidak sedikit orang-orang yang mendambakan bisa kuliah tatap muka. Bahkan adik saya sendiri ya teman-teman itu
selama 1 semester nggak pernah ada Zoom ya. Cuma tugas itu melalui LKS. Itu adik saya, kan saya punya adik SMA ini kelas 2. Saya tanya, terus kamu bisa ngerjakan enggak itu? Ya bisa, begitu jawabannya. Nah, berarti ini adalah nikmat yang besar ya, dan juga tidak sedikit di luar sana yang menginginkan tatap muka seperti ini, gitu ya. Saya yakin teman-teman juga sudah merasa kangen dengan kampus ya, atau bahkan belum ada yang ke kampus. STKIP ini wujudnya bagaimana sih? Gedungnya berapa? Lantainya ada sampai berapa tingkat? Kan teman-teman juga penasaran gitu ya. Nah, semoga pandemi ini berakhir, teman-teman bisa bersua ya dengan dosen-dosen langsung ya, dengan menikmati fasilitas langsung di kampus, tahu suasana Surabaya. Selamat datang Mas Rahmat, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Kemudian kita juga tak lupa ya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan ya, Islam ini dengan bangga ya, menjalankan segala aktivitas kehidupan ya sehari-hari ya, ini tidak terlepas dari peran Rasulullah SAW ya, sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa merasa dekat dengan Allah ya. Nah, sewaktu-waktu juga kita bisa jauh dengan Allah gitu ya, padahal kita posisinya di tempat ibadah misal. Gitu, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada mata kuliah hari ini. Pada pertemuan hari ini nanti saya akan presentasi kepada teman-teman terkait dengan konsep materi geografi di sekolah dasar. Nah, ada sebuah cerita ya yang ini fakta di lapangan ya, terkait dengan ada seorang guru SD ini mengajar di sekolah dengan materi IPS ini. IPS-nya apa yang harus saya ajarkan? Kebetulan dia S1-nya tidak PGSD ya. Jadi ini bingung mau diajarkan apa dia. Kemudian mau mengajar murni ya, ternyata faktanya di SD bentuknya tidak per pelajaran tetapi berupa tematik kegiatan gitu. Akhirnya guru tersebut memutuskan ya belajar terlebih dahulu ya, akhirnya buku-buku yang dari sekolah dipelajari, dibuka, kemudian menyesuaikan materinya. Artinya tidak murni mengajar materi geografi penuh ya, tetapi mengintegrasikan dengan materi-materi lainnya begitu. Nah, karakteristik di sekolah dasar teman-teman ya yang perlu mahasiswa ingat semua ya, bahwa di SD yang terpenting bukan kedalaman materi dari seorang guru ya. Tetapi ini bukan judgement ya. Makna dari itu apa? Ya, guru masih penting ya menguasai kedalaman, keluasan materi ini penting ya. Tetapi lebih dari itu ya, membuat siswa kita ini senang, membuat siswa ini gembira, mereka betah ada di sekolah, ini yang paling penting ya di sekolah dasar. Makanya di SD itu tidak mengejar kedalaman materi, tetapi mengejar pemahaman konsep yang benar. Ya, ini perlu teman-teman ingat. Di SD adalah penanaman fondasi konsep, ya. Tidak kedalaman materi. Kedalaman materi itu nanti akan dikembangkan di sekolah tingkatan lanjutan.
Misal di SMP, SMA ya, bahkan di perguruan tinggi itu adalah pendalaman, perluasan dari sebuah materi. Di sekolah dasar, teman-teman yang harus teman-teman tekankan ketika mengajar adalah keceriaan, ya, kebersamaan, ya, terus apa ya, ya riang gembira ya, banyak olah begitu. Makanya cara mengajar saya ini kalau saya terapkan di SD ya pasti siswa saya akan kabur ya, karena mereka pasti juga nggak paham apa yang saya sampaikan dan siswa SD pasti berlari sana kemari. Saya pernah mengalami itu ya. Saya coba terapkan ceramah, ini ceramah ya, metode ceramah, guru menjelaskan, kemudian mereka mencatat, mereka mengerjakan tugas gitu. Nah itu berlangsung hampir 1 bulan, terus bulan berikutnya mereka bosan. Akhirnya saya tanya, ngapain nak kamu kok ketika saya ajar itu kok lari ke sana kemari? Apakah yang saya sampaikan ini tidak penting? Ternyata mereka masih menjawab penting gitu ya, penting. Tetapi lebih dari itu saya tidak ingin seperti itu Pak gitu. Ustadz ya sama, saya dulu pernah ngajar di SD, SDIT ya, Islam Terpadu, manggilnya juga Ustadz gitu. Ya kemudian dari percakapan tersebut kemudian saya membaca ya, kalau di buku-buku pendidikan terkait dengan penguasaan di pembelajaran di sekolah dasar itu nampaknya juga tidak banyak dibahas gitu ya, bahwa di SD itu yang harus ditekankan adalah konsep dan kegembiraan, keceriaan dalam belajar bersama. Itu nampaknya juga belum banyak yang membahas, walaupun banyak buku pula yang membahas terkait dengan strategi belajar yang menyenangkan gitu. Tapi itu mungkin fokusnya tidak di SD ya, tapi di SMP, SMA gitu. Ini yang teman-teman perlu pahami dan sadari bersama ya. Kita sebagai seorang calon guru SD nanti mengajar materi tematik yang itu diintegrasikan kegiatan. Jadi jangan mengejar kedalaman materi, tetapi kejarlah penguasaan konsep secara tepat bagi mereka. Saya ingat dulu ya, ketika saya diajar namanya di SD itu ada guru saya yang namanya Pak Sukarman. Dia ketika menulis ya, menulis di papan tulis dulu Pak masih pakai kapur tulis, papannya hitam. Ya, itu pelan-pelan sekali gitu ya. Jadi per huruf itu apa ya, dihayati betul ya. Kebetulan beliau ini menulis dengan huruf Latin gitu ya. Pelan-pelan sekali gitu. Sehingga rapi sekali gitu. Cara megang apa ini pensilnya pun beliau perhatikan dengan teliti. Saya ingat betul itu. Terus kemudian cara menghadapi per anak itu sangat teliti begitu. Nah, ternyata itu membekas di ingatan saya ya. Bahkan waktu itu saya jadi petugas upacara ya sebagai seorang ajudannya apa ini pembina upacara. Saya ini nggak pernah ikut briefing, tiba-tiba dapat tugas sebagai ajudan gitu ya. Kemudian masuk, kebetulan beliau Pak Sukarman ini ya, jadi pembina upacaranya. Saya masuk bingung ini, mau hormat dulu, mau apa dulu gitu. Akhirnya saya diajari yang tepat itu. Akhirnya upacara ini molor sampai berapa menit gitu, kalau nggak salah 10 menit gitu ya. Briefing saya ini supaya sikap saya betul gitu. Gitu. Dan itu ternyata membekas. Terus kemudian beliau juga apa ya? Kalau sekarang kan boomingnya itu ice breaking, terus kemudian aktivitas game dalam pembelajaran gitu. Kalau yang saya alami dulu itu tidak ya, tidak. Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Bahasa atau perlakuan guru secara detail yang tidak mengejar apa ini perluasan dan kedalaman materi tersebut gitu. Itu yang saya ingat gitu, sehingga itu bisa mengena. Oh akhirnya ketika pelajaran menulis yang betul seperti ini gitu ya, cara membuat huruf pun coretan awal semisal huruf P ini yang betul lingkaran dulu, kemudian digaris apa garis dulu, terus kemudian baru setengah lingkarannya. Nah,
kemudian beliau perhatikan sekali. Makanya teman-teman nanti perlu mencari referensi ya terkait dengan ini ya, bagaimana membetulkan konsep terlebih dahulu gitu ya, sebelum mengejar kedalaman dan keluasan materi yang kita sampaikan gitu. Untuk di geografi sendiri ya, nanti kita akan belajar konsep yang ada di perguruan tinggi ya. Tetapi ini sebagai wawasan teman-teman sebagai seorang mahasiswa, tentunya ini tidak bisa difotokopi atau copy paste plek ketika nanti teman-teman mengajar di SDU. Ya dulu saya pernah diajarkan seperti ini, kemudian teman-teman ngajar di SD mengajarkan sama, ya pasti terlalu berat ya bagi siswa SD. Maka yang perlu teman-teman bangun khususnya di kelas bawah ya, kelas 1 sampai kelas 3 SD, buatlah terlebih dahulu itu mereka betah di sekolah dulu ya, ajak mereka bermain gitu. Terus ajak mereka berdialog, wawancara, nggak apa-apa. Baru kalau mereka itu bisa kita kendalikan, kita fokuskan, kita tanya satu persatu, mereka ternyata fokus, barulah teman-teman ini memasukkan konsep ke mereka, gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba masuk ke materi tanpa pendahuluan, tanpa ada unsur memperhatikan, gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan materi yang harus teman-teman ajarkan di SD, maka inilah yang sangat-sangat saya tekankan kepada teman-teman. Nah, karena ini mata pelajaran ya, kalau dulu itu KTSP itu masih pelajaran, pada IPA, IPS gitu. Itu kan nanti teman-teman akan mengikuti serangkaian mengajar ya, dari pembukaan sampai penutup. Dan ini saya tekankan untuk proses ini ya. Dan teman-teman boleh catat, ini memang tidak ada di materi ya, ini baru ke dasarnya saja. Yang pertama ya, kalau proses mengajar pasti teman-teman akan awali dengan pembukaan ya. Oke. Terus kemudian setelah pembukaan inti ini menyampaikan materi utama. Yang ketiga itu penutup. Nah, saya akan jabarkan satu persatu di pembukaan itu apa saja sih unsur yang harus kita lakukan sehingga itu bisa memenuhi standar mengajar kita, gitu ya. Di kegiatan inti apa saja dan penutup apa saja, gitu. Boleh dicatat ya, dan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman ketika teman-teman mengintegrasikan dengan model, dengan pendekatan, dengan metode, ini masih tetap melekat gitu. Misal saya menggunakan problem based learning ya dalam pembelajaran saya. Di pembukaan, di inti, di akhir tetap saya ingat gitu ya. Jadi oh iya saya belum menyampaikan ini ya gitu. Sehingga siswa kok ternyata oh ya saya belum memperhatikan siswa ini gitu. Berarti ada yang kurang gitu. Misal saya mau mengintegrasikan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw gitu ya. Wah, ternyata ada bagian di pembukaan tadi yang kurang ternyata gitu. Ini pentingnya memahami di proses mengajar ya. Jadi selama proses mengajar saya klasifikasikan menjadi 3 ya. Pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga penutup itu. Di pembukaan apa yang harus disampaikan oleh seorang guru ya, ini perlu diingat ya karena kita kan profesinya sebagai seorang guru. Jadi prosesnya ini akan melekat terus nanti. Jadi ketika suruh IE tahu. Ketika kita ISOSKA ya, misal ISOSKA mengajar TPQ, ya alurnya juga sama, ya, di pembukaan juga sama. Di pembukaan satu yang dilakukan adalah salam dan doa ya, sudah jadi umum ini. Salam dan doa ini pembukaan bagi seorang muslim dan berdoa adalah mengawali kegiatan baik supaya menjadi berkah. Itu yang subpoin pembukaan pertama ya. Subpoin yang kedua setelah pembukaan
apa ya, kalau di sekolah-sekolah Islam seperti saat ini kan biasanya kita tilawah ya. Ini tadi kita belum tilawah, memang baru pengantar ya. Nanti kita akan tilawah ketika menginjak ke materi utama. Nah, itu pilihan ya. Kalau teman-teman di kampus negeri mau membudayakan tilawah juga boleh, masuk di salam, doa, tilawah. Kalau misal di sekolah tersebut nggak ada, tak jadi masalah. Tetapi doa, tapi itu salam dan doa jangan sampai dilupakan. Ya, bisa caranya bagaimana salam dan doa ini bisa dipimpin guru boleh, atau meminta tolong siswa untuk salah satu memimpin berdoa bersama boleh gitu ya. Yang pada intinya di situ mengawali sesuatu harus diawali dengan doa. Yang kedua, subpoin yang kedua setelah itu salam dan doa, yakni memperhatikan siswa. Ya, ini mengapa kok tidak bahasanya ini tidak presensi? Kalau presensi kan cuma memanggil siswa hadir, tidak. Kalau memperhatikan siswa ini mengajak dialog siswa, gitu ya. Ini hubungannya dengan kesiapan mereka mengikuti pembelajaran, gitu ya. Barangkali dia ada salah satu siswa kita itu berangkatnya karena terpaksa, ya, maka kita perlu hibur terlebih dahulu. Ini pentingnya subpoin yang kedua tadi ya, memperhatikan siswa. Makanya kita ajak dialog mereka. Nak sudah makan, itu ya di SD kan begitu. Barangkali nggak dikasih uang saku, bisa jadi, ya, sehingga dia mempengaruhi mood belajarnya di sekolah. Saya nggak dikasih saku ini sama ibu, gitu. Padahal ibunya memang benar-benar nggak punya, gitu. Tapi kita ajak dialog supaya itu dilupakan ketika berada di kelas, gitu ya, masih teringat gitu. Supaya nanti sebelum menginjak materi inti mereka ini siap, ya, artinya mengosongkan pikiran yang ada di rumah, di temennya, gitu. Ini perlu kita perhatikan. Makanya di subpoin kedua ini tidak hanya presensi saja, ya, tetapi mengajak mereka ini dialog. Di SD seperti itu menyenangkan, gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang harus teman-teman ingat ya, yakni memberikan motivasi, gitu ya, motivasi ke mereka. Jadi tidak tiba-tiba langsung anak-anak buka bukunya halaman sekian. Kemarin kita belajar materi ekosistem, sekarang kita belajar materi sumber daya alam, misal. Tidak seperti itu ya. Jadi kita kasih motivasi terlebih dahulu. Motivasi yang bagus itu biasanya ada kaitannya dengan materi yang ingin kita sampaikan. Namun, bila teman-teman tidak memiliki bahan yang cocok diintegrasikan di materi inti, bisa di yang lainnya nggak apa-apa. Misal bahasanya ini menjaga adab, ya kan mudah ini. Nah, cari apalah yang bisa memotivasi dia ini mau beradab begitu ya, dengan ilustrasi sederhana gitu. Sekarang sudah semakin maju, teman-teman motivasinya bisa melalui video, audio, pakai rekaman orang lain, tak masalah. Yang jelas dia ini bisa bergairah untuk belajar, gitu ya. Nah, jadi merasa tidak dikucilkan, merasa tidak diperhatikan, itu kita hilangkan melalui motivasi ini. Kita motivasi siswa kita. Misal mengajak mereka merenung, ya nggak apa-apa, ini juga termasuk motivasi. Nah, coba kita bayangkan ya, seandainya nanti kamu belajar serius, nilaimu bagus ya, kemudian lulus, kamu lulusan bagus, kemudian masuk SMP favorit ya, alangkah bahagianya dirimu. Nah, itu kita bayangkan gitu. Oh, akhirnya dia semangat, oh iya ya gitu. Tapi coba kita bayangkan, nah seandainya kamu nggak semangat belajar, nilaimu buruk, kamu nggak diterima di SMP, atau bahkan nanti nggak sekolah, bagaimana nasibmu gitu ya. Kita ajak merenung mereka. Pasti bisa. Karena anak di kelas 1 pun ya itu sudah mulai bisa diajak logika-logika seperti ini gitu ya. Dan percakapan sederhana ini bisa pernah saya alami sendiri di anak saya gitu ya. Anak saya umur 5 tahun kurang
3 bulan itu sudah bisa. Mengapa kok bisa begini? Mengapa kok bisa begitu? Gitu. Ketika dia bicara, terus saya bicara dengan orang lain, wah dia ngambek gitu. Ternyata begitu ya karakteristik seorang anak kecil gitu. Makanya perlu kita perhatikan satu persatu. Nah, motivasi itu bisa, tadi ada video, foto juga bisa ya, audio juga bisa, atau menceritakan tokoh ya. Jadi teman-teman memiliki stok cerita tokoh, tokoh yang menginspirasi. Misal dari Sumatera ada Muhammad Hatta, ya, dulu waktu kecil belajarnya begini, diceritakan, nggak apa-apa kita bacakan. Ini ada ibu dan bapak ini punya cerita, ya tolong didengarkan gitu. Nah, gitu. Akhirnya menyenangkan kan ya. Itu ketiga ya, motivasi. Motivasi di pembukaan. Yang keempat ya, adalah pengantar. Ya. Jadi subpoin dari pembukaan dari sebuah rangkaian proses mengajar itu adalah yang keempat, pengantar. Pengantar ini adalah apa ya namanya itu, peralihan masa ya dari kesiapan mau belajar ke materi inti. Ya, peralihan masa. Seperti teman-teman masuk apa itu, lulus dari SD masuk ke kelas 1 SMP ya. Pasti ada namanya orientasi pengenalan sekolah misalnya. Atau MOS ya, masa orientasi sekolah biasanya seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk mengenalkan mereka bahwa sebelum memasuki materi inti yaitu ada pengenalan ya, pengenalan. Caranya bagaimana melakukan pengantar ini bisa dengan apa ini, mengintegrasikan dengan kehidupan mereka ya. Di SD ini tidak bisa kita ajak mereka berpikir global ya, tidak bisa. Berpikirnya sederhana ya. Jadi di lingkungan rumah, lingkungan tetangga, RT, RW, ya paling banter sampai desa. Itu ya mungkin di lingkungan desa. Jadi sesuatu yang ada di sekelilingnya kita ajak sangkut pautkan materi ini gitu ya. Misal materinya kebetulan bilangan gitu ya, bilangan ya, tidak geografi. Kemudian teman-teman ajak mereka ya, ada kasus cerita tadi, oh iya nak, tadi Pak saya ibu mau curhat nih gitu ya, enggak apa-apa, ibu mau curhat tadi, tadi pagi saya beli bensin ini ya, pakai uang 10.000, kemudian bapak penjualnya mengembalikan uang 2.000 gitu ya. Kemudian saya tanya ini kepada anak-anak ini, berapa ini berarti harga satu botol bensin gitu ya, sederhana sekali. Jadi nanti masuk itu dijadikan untuk materi inti sebagai pengantar untuk ke inti konsep bagaimana penjumlahan, bagaimana pengurangan gitu. Jadi sangat lekat dengan kehidupan mereka di lingkungan sekitar gitu. Walaupun anak SD sekarang itu berpikirnya sudah global ya teman-teman. Kita tidak bisa memungkiri ya, ketika teman-teman mengajar anaknya seorang pengusaha mungkin ya, yang sudah tidak asing lagi dengan mereka diajak keliling ke Singapura ya, semisal ke kemana itu ya, tempat-tempat yang terkenal ya, ke apa ini, marina, ke tempat marina apa itu ya namanya, saya juga lupa ini, B2B itu ya, San Marina B2B itu kan juga terkenal ya di lingkungan teman-teman. Juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Makanya teman-teman sebagai guru SD juga harus memiliki wawasan yang luas. Ini untuk gurunya ya harus luas, ya, harus penguasaannya dalam luas. Tetapi hal-hal sederhana tersebut perlu kita tekankan di dalam pengantar ini. Ya, pengantar itu masa peralihan, tidak tiba-tiba langsung ke materi. Itu ya 4 aspek penting yang ada di pembukaan ya, saya ulangi. Yang pertama itu salam dan doa, jangan lupa ya. Kemudian ada unsur memperhatikan siswa. Nah, ketiga
ada unsur memberikan motivasi. Yang keempat ya pengantar. Seperti teman-teman kalau membaca buku itu ya kalau cara bacanya kita acak-acakan ya nggak apa-apa, ya, langsung buka bab berapa gitu ya, itu kan tipikal kita yang belum tahu cara membaca buku. Tapi sebenarnya ada cara membaca buku ya, yakni ada pengantar tadi. Bacalah pengantarnya dulu. Apa sih sebenarnya maksud dari penulis ingin mengantarkan buku ini ditulis itu apa latar belakangnya gitu. Jadi awali dari latar mengantar. Kalau di toko buku itu kan ada sinopsis, itu kan untuk yang menggambarkan keseluruhan. Yang kedua baru pengantar, merasa tertarik, oke, baru ke bab. Bab pun tidak langsung diisi ya, tetapi didaftar isi terlebih dahulu karena yang dirasa penting. Itu 4 aspek di serangkaian atau prosedur proses mengajar ya. Jadi ada subpoin, 4 subpoin yang harus teman-teman ingat ketika mengajar. Ini mau kita terapkan mengajar SMP, SMA, TPG, atau acara formal pengajian pun kalau kita mau urutkan seperti itu juga bagus, boleh ya. Misal Mbak Hafiza ini ada acara misal reuni gitu ya, mau alurnya mau disamakan ketika proses mengajar ya, kita buka salam, nah, kemudian kita cek satu-satu kan merasa senang itu, anggota merasa dicek satu-satu, kita kasih motivasi, Bapak Ibu ini kita hanya sebulan sekali reuni ya, kita harus semangat, misal seperti itu. Kemudian kita kasih pengantar sebelum ke materi inti dan materi untu ya, makan-makan gitu, misal seperti itu. Jadi ini harus teman-teman ingat betul ya, supaya proses mengajar ini sesuatu hal yang mengalir, tidak sesuatu yang formalitas yang ada di RPP gitu ya. Jadi tidak terpengaruh oleh bentuk model, metode dan RPP yang kita buat. Jadi selalu mengalir. Ketika mengajar ya saya awali dengan pembukaan, apa saja alurnya ya, salam doa, memperhatikan siswa, kasih motivasi siswa, kasih pengantar siswa. Barulah kalau sudah di aspek pembukaan kita memasuki materi inti. Ya, materi inti ya. Materi inti ada apa saja yang harus teman-teman ingat. Kalau inti ini ya pada umumnya guru mengajak siswa untuk belajar materi-materi yang akan kita sampaikan ke mereka. Itu maksudnya materi inti. Tetapi kita perlu melihat ya dinamika perubahan pembelajaran saat ini ya, di era digital, apalagi di masa pandemi saat ini. Kalau dulu materi inti ya zaman saya itu guru biasanya ceramah di depan ya, bawa buku paket, kemudian memberi instruksi ke siswa, guru menjelaskan di papan tulis, menulis, kemudian dicontoh oleh siswa, kemudian saya sebagai siswa dulu menulis gitu ya. Itu yang dimaksud inti itu ya itu. Nah, tetapi paradigma itu berubah ya, seiring dengan canggihnya cara mengajar. Makanya di inti ini tekankan ya, tidak hanya transfer knowledge ya, tetapi benar-benar menuntut ilmu. Itu yang harus ditekankan ini, menuntut ilmu ya. Ya, kalau cuma transfer knowledge ya, peran guru ini bisa digantikan oleh Google ya, oleh Pak Google, Mbak Google gitu ya. Mau belajar apapun bisa. Belajar apapun bisa. Mau belajar ya, semuanya lengkap ya. Mulai yang ada di YouTube ya, mulai ada, bahkan ada saya punya aplikasi itu ya yang ilmu eksak. Ketika kita kesulitan mengerjakan soal eksak ini, kemudian kita taruh di aplikasi tersebut, sudah muncul jawabannya. Kita tanpa berpikir. Tapi itu adalah prinsip transfer knowledge. Kalau ilmu ya di tahap inti ini adalah ya kita menyampaikan adab ya, akhlak gitu. Jadi harus ada akhlak yang kita sisipkan di situ ya. Bagaimana menghargai orang lain.
bagaimana bersimpati, berempati, ya, bagaimana memanggil dengan nama yang tidak menyakiti hati mereka, bagaimana bersifat tanggung jawab gitu. Jadi kita tanamkan ini kepada anak SD, ya. Nah, kalau sudah ini subpoin pertama berarti harus berakhlak, berarti ya, berakhlak. Saya menyebutnya akhlak karena kalau akhlak ini sumbernya dari Islam, ya. Kalau nilai norma kan dari masyarakat, ya, nanti bisa diintegrasikan di dalamnya. Jadi harus akhlak dan nilai norma. Ini inti di subpoin pertama. Ya. Yang kedua adalah berpusat kepada siswa. Pusat pada siswa. Kalau zaman dulu itu banyak guru yang guru yang menjadi pusat karena guru menjelaskan, memberi contoh. Kalau sekarang itu kita balik, siswa yang beraktivitas gitu. Seperti saya mengajar ini kan saya berpusat pada dosen berarti ya. Karena saya yang banyak ceramah gitu. Tetapi untuk di SD sebenarnya kalau saya mau menerapkan aktif pun juga bisa ya. Tapi karena mungkin saya memahami teman-teman kalau paketannya sedikit ya, atau mungkin ada kendala yang lainnya sehingga mungkin tidak bisa aktif ya. Sekali-kali nanti gantian ya, yang ngomong seperti ini gantian teman-teman gitu ya, supaya tidak berpusat kepada dosen saja tapi berpusat kepada teman-teman praktek langsung gitu ya. Mulai cara praktek menjelaskan yang benar, praktek berbicara yang benar gitu ya, sehingga sampai detail pun kita ini benar-benar menjadi guru. Jadi yang subpoin inti yang kedua adalah berpusat kepada siswa, apapun itu materinya gitu ya. Jadi siswa ini banyak mengamati gitu ya. Nah, siswa ini banyak memahami, siswa ini banyak melakukan langsung, praktek langsung. Siswa ini banyak diskusi, siswa ini banyak bertanya gitu. Jadi hidupkan kelas dari berpusat dari siswa secara merata ya. Tidak hanya di sub baris pertama ya, begitu pula baris belakang, pojok kanan, pojok kiri ya, samping kanan, kiri, tengah gitu. Ratakan semua. Kalau bisa seperti itu. Biar merasa mereka ini memiliki sama. Jangan yang dipanggil yang pintar, yang rajin-rajin aja terus ya, jangan. Nanti yang lain merasa nggak diperhatikan. Jadi bergantian satu persatu. Itu di inti ya, yakni sampaikanlah dengan akhlak. Yang kedua, berpusat kepada siswa. Micro teaching, praktek mengajar, praktek ISOSKA, kalau dilakukan berpusat pada siswa enak. Apakah guru selama berpusat pada siswa, guru tidak boleh berceramah, Ustadz? Ya boleh, ya. Tetapi mungkin porsi kita yang kita sedikit kurangi. Kita hanya menyampaikan esensi saja, kemudian memberi penguatan itu. Jadi selebihnya siswa yang beraktivitas, gitu ya, siswa yang mencoba langsung. Misal materi penjumlahan, gitu ya. Misal kita buat permainan, ya. Ada anak di sebelah kelompok kanan, ada grup anak di sebelah kiri. Kemudian kita tunjuk satu, kamu hitung kelompok kiri ada berapa, gitu ya. Jadi kan penjumlahan tetapi siswa bergerak, gitu. Itu yang dinamakan berpusat pada siswa ya, berpusat pada siswa. Jadi di kegiatan inti ada dua aspek ya. Yang pertama ya, mengintegrasikan akhlak, yang kedua berpusat kepada siswa. Nah, ini harus teman-teman ingat ya. Jadi usahakan siswa yang aktif. Jadi di kegiatan inti yang pokok ada dua ya, akhlak dan siswa. Berpusat pada siswa. Kemudian kita menginjak ke penutup ya dari serangkaian proses mengajar. Tadi ada pembukaan, yang kedua ada inti, yang ketiga adalah penutup.
Penutup apa saja ya, ini urutannya ya, yang harus ada di penutup, yakni simpulan yang pertama. Simpulan. Apa yang dilakukan di dalam simpulan? Simpulan ini ya, yakni mengambil sari inti atau esensi dari pembelajaran yang dilakukan. Khususnya di bagian inti ya, kita simpulkan. Nah, simpulan ini nanti mengkategorisasikan pemahaman siswa ini secara terstruktur gitu ya. Misal nih, mengajar materi, saya kembali ke matematika lagi ya, walaupun di sini nanti konteksnya geografi, karena itu yang mudah misal. Yakni menguatkan konsep ya, karena tujuan di SD adalah membangun fondasi konsep SD, maka di simpulan adalah konsepnya kita betulkan gitu ya, kita simpulkan konsepnya. Caranya bagaimana ya? Cara yang bagus yakni guru membimbing siswa menyimpulkan secara mandiri gitu ya. Misal ada pertanyaan dari guru, nak kita tadi sudah belajar ini ya, apa yang kamu tangkap ya di sini. Oh ya, kalau dia bisa mengulangi ya berarti biar dia bisa menyimpulkan gitu. Tapi kalau masih bingung ya berarti guru harus memberi contoh atau membimbing ya, mencontoh atau membimbing mereka untuk menyimpulkan. Yang namanya simpulan tidak banyak-banyak ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misal tujuan pembelajaran ini ingin tujuannya ya siswa mampu memahami konsep berhitung. Nah, berarti di simpulan harus kita ajak mereka bisa paham, siswa ini paham konsep berhitung gitu ya. Gitu. Kalau penjumlahan konsepnya bagaimana Mas? Gitu ya. Misal angka 1 ini kita turuskan dengan benda 1 misalnya, HP 1. Terus 2 HP 2 begitu. Ya ini konsep gitu ya. Kalau angka itu abstrak, kalau HP 1 ini konkret gitu. Nah, seperti itu. Jadi sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian kita mendeskripsikan ya, merinci tujuan pembelajaran itu ada 4 ya. Berarti ya harus 4 tujuan ini harus disimpulkan oleh siswa. Misal di tujuan pembelajaran yang keempat, siswa bisa mempraktekkan penjumlahan sederhana gitu. Jadi disimpulannya bagaimana? Ya bisa kita cek aja. Kemudian spontan saja guru. Nah, saya punya pertanyaan terakhir nih. Ya. Saya tunjuk ya, bukan dari sukarela misal seperti itu. Misal 2 tambah 5 misal. Si Budi maju gitu ya. Jadi ini secara tidak langsung menyimpulkan melalui praktek. Dengan mengarah ke tujuan belajar, siswa bisa mempraktekkan sesuai tujuan yang keempat tadi. Itu adalah pertama di bagian penutup dari serangkaian proses mengajar ya. Setelah disimpulkan apa yang seharusnya ada, yakni refleksi. Jadi setelah ada simpulan di bagian penutup kita refleksikan. Yang namanya refleksi berarti kan ada pantulan ya. Pantulan. Ya, berarti guru bisa menanyakan ke siswa, nah, setelah kamu pelajari ini, apa sih nak manfaatnya bagi kehidupan? Oh, saya Pak, saya Bu, ketika saya beli jajan, seharga bawa uang 1.000, jajannya 500, saya harus menerima kembalian 500 gitu. Jadi mengaplikasikan di konteks kehidupan. Ini yang dimaksud refleksi. Supaya ilmunya ini tidak hanya sebatas teori di kelas.
Ini yang dimaksud refleksi. Jadi menyatukan dari kehidupan sehari-hari. Semakin materi itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti semakin paham siswa itu ya. Jadi di refleksi ini itu yang harus dipegang. Kalau semakin siswa ini bingung merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, ya berarti ilmu tersebut tidak aplikatif. Padahal di konsep kehidupan ini kan harus aplikatif ya. Jadi semua itu bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan. Seperti Indomie itu ya. Kalau masaknya betul sesuai prosedur, ya berarti kan aplikatif banget ya. Tapi kalau tidak sesuai prosedur, pasti ya tingkat kenikmatannya berbeda. Tingkat kenikmatannya berbeda. Ada yang pas sesuai takaran, ya minyak tidak terlalu belodong, ya, bahasa Jawanya belodong ya, atau lembek, ya sehingga tidak seperti bubur, ya atau tidak agak kering sehingga agak krenyes-krenyes begitu ya. Atau Indomie goreng tetapi dikasih kuah ya. Itu kan juga lucu gitu. Walaupun itu tidak dilarang ya. Tetapi konsep pentingnya sesuai aturan itu akan memberikan kenikmatan gitu ya. Ada kepuasan. Ini yang kita tekankan di situ. Walaupun praktek membuat Indomie goreng dikasih kuah ya, nggodoknya ini ternyata 10 menit ya, sehingga agak minyak ini jadi tebel-tebel jari-jari gini ya, yang sebelumnya itu kecil karena banyakan air jadi kayak jari-jari gitu. Ya, sebenarnya itu nggak salah ya, tetapi kan pasti kenikmatannya berbeda gitu ya. Bahkan teman kita kan ada yang mengatakan, mengapa ya Indomie buatan warung itu selalu lebih enak daripada buatan saya sendiri gitu ya. Gitu. Kalau orang kaya itu kan dia mengutamakan kepuasan ya, kenikmatan bukan kuantitas. Kalau kita ya selevel saya ini yang mungkin masih memperhatikan ini murah ya, enak, mengenyangkan enggak gitu ya. Kita masih pikir-pikir. Biasanya kan begitu. Tapi kalau orang kaya biasanya pilih yang paling pas masakannya gitu ya. Bumbunya pas walaupun enggak sedikit tetapi ada kesan gigitan pertama gitu. Ini yang dimaksud refleksi ya. Jadi semakin ilmu di bagian inti yang kita sampaikan di kegiatan inti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka refleksi berhasil. Setelah ada simpulan, ya, kemudian refleksi, ya, tahap berikutnya di penutup adalah tindak lanjut. Ya, tindak lanjut. Apa yang dimaksud tindak lanjut? Yakni proses ya. Ini juga transisi juga ya dari peralihan dari masa belajar ke dia setelah belajar gitu. Kalau tadi ada pengantar ya yang itu juga masa transisi, kalau ini tindak lanjut juga masa transisi, apa yang harus mereka lakukan setelah selesai belajar gitu. Jadi tidak tiba-tiba itu langsung kita sudah belajar ini, mari kita tutup dengan doa. Yaitu kan mungkin cara mengajar yang mau cepat-cepat selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai seorang guru yang ini tahu ilmunya seperti ini ya sebisa mungkin kita praktekkan. Yakni tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini faktanya sering disalahartikan sebagai proses memberikan tugas. Sehingga kegiatan belajar itu seperti kegiatan bekerja kantoran gitu ya. Sehingga siswa itu ketika pulang dari sekolah, ketika ditanya orang tuanya pasti dapat PR gitu. Jadi dari gurunya ini juga kurang tepat ya, karena itu juga akan membuat jera siswa untuk sekolah ya, karena setiap kali datang ke sekolah ketika pulang ditanya orang tua pasti guru memberikan yang namanya PR gitu ya. Ini juga tidak tepat. Ini tidak tindak lanjut namanya, tetapi PR gitu ya. Jadi jangan disalahartikan ya, tindak lanjut ini sebagai PR, tidak, itu bukan tindak lanjut, tetapi memang memberikan PR. Kalau PR ini dalam mengasih PR
perlu berhati-hati kita sebagai seorang guru ya. Kalau dia konsepnya sudah paham di sekolah ya, apakah perlu kita kasih PR? Ya, nampaknya tidak usah ya, karena dia sudah paham gitu ya. Beda lagi kalau memang PR ini untuk pengembangan dia, misal untuk olah pikir atau PR memang untuk menyibukkan mereka di rumah agar mereka tidak keluyuran. Nah, ini beda lagi tujuan PR itu sendiri. Tapi kalau PR hanya seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya, yakni merepotkan siswa, ya, membuat mereka jera dan tidak happy di sekolah, ya jangan, lebih baik tidak usah dikasih PR. Ya, karena mereka sudah paham. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya. Jadi tindak lanjut dan PR berbeda. Nah, apa yang dimaksud tindak lanjut? Tindak lanjut adalah proses ya siswa ini mengembangkan pengetahuannya. Nah, kalau tadi di awal itu untuk pengenalan ya, pengantar tadi itu untuk transisi pengenalan. Kalau di tindak lanjut ini untuk pendalaman dan pemahaman lebih lanjut, gitu ya. Ibarat orang renang kalau di pendahuluan itu ya tidak langsung jegur ya. Jadi perlu diantar terlebih dahulu. Ya, air ini rasanya dingin, gitu ya. Kita coba celupkan kaki kita di kolam, gitu. Kita goyang-goyangkan, gitu ya. Tidak tiba-tiba langsung jegur. Walaupun langsung jegur pun juga sebuah proses belajar ya. Tetapi itu kan apa ya, to the point ibarat orang itu ya. Kalau ibarat orang mau melamar itu ya, saya mau melamar kamu to the point ya. Tidak mau ada pengantar sama sekali ya. Tidak mengenal orang tuanya, tidak mengenal adiknya, tiba-tiba datang mau melamar. Wah, ini kan juga kaget pastinya ya. Yang menerima lamaran kaget pasti. Orang tua yang mengetahui juga kaget. Loh, kamu nggak mengenal saya kok tiba-tiba langsung melamar gitu. Yang jelas harus ada pengantar. Nah, di tindak lanjut tadi pengembangannya melalui apa ya? Kita berikan dia ini apa ya? Sarana belajar yang sifatnya ini sunnah sebenarnya, tidak wajib. Kalau PR tadi kan wajib, biasanya kalau siswa mengerjakan dapat nilai, yang tidak mengerjakan dapat 0 gitu ya. Tapi kalau pengembangan ini sifatnya sukarela, maka kamu teman-teman, nah sebagai seorang calon guru nanti ketika tahap tindak lanjut, berikanlah sugesti atau petunjuk agar mereka mau mengembangkan ya. Bisa aktivitasnya ini nah setelah di rumah nanti apakah benar ini ya garam dicampur gula ini rasanya menjadi masam ya, coba kamu praktekkan di rumah sendiri ya. Kalau nggak berani praktek, coba minta tolong kepada ibu di dapur misal seperti itu ya, kan penasaran dia, akhirnya bisa mengembangkan sendiri ketika di rumah gitu. Itu salah satu contoh. Atau disediakan video lanjutan ya, bisa minjem punyanya Mbah YouTube gitu ya, kita kasih. Nah, bagi yang masih penasaran ya dengan bahwa di perut gunung ini ada lava panas ya, nah, kamu dapat amati sendiri di video ini nak ya, ketika di rumah boleh. Atau kita sediakan buku bacaan ya, ini ada rekomendasi buku nak yang dapat anak-anak semua baca ketika mau tidur di rumah ya, yang masih ingin mendalami materi penjumlahan ini gitu. Ini yang dinamakan tindak lanjut ya. Jadi ada aktivitas setelah selesai mengajar gitu. Tapi apakah PR tidak bisa dikategorikan sebagai tindak lanjut? Bisa, tetapi saya tekankan kepada teman-teman jangan sering-sering ngasih PR ya. Misal 1 bulan sekali lah enggak apa-apa gitu ya. Ini ada PR nak gitu. Jadi jangan dibuat belajar ini seperti tugas kantoran ya. Berangkat bawa buku, pulang bawa PR. Berangkat bawa buku, pulang bawa PR. Nanti kasihan. Mereka enggak memiliki waktu bermain. Padahal di waktu SD mereka ini harus bermain.
bersosialisasi dengan teman-teman, ya, bercakap-cakap dengan ibu, dengan bapak, atau mungkin bermain air di depan rumah ketika hujan. Ya, itu jangan merampas apa ya namanya waktu mereka bermain gitu ya dengan kita kasih PR. Sebaiknya kita hindari. Itu yang dinamakan tindak lanjut ya teman-teman. Berikutnya setelah tindak lanjut adalah penutup ya. Yakni seperti di awal, kalau diawali dengan salam doa, kalau di akhir ya salam doa lagi. Ini sudah menjadi umum gitu ya. Itulah serangkaian proses mengajar yang perlu teman-teman ingat ya. Tidak usah dihafal. Yang pertama harus dihafal ya, mohon maaf saya klarifikasi. Ini harus dihafal ya di tahap pertama. Tapi kalau sudah hafal, nanti teman-teman akan mengalir ketika mengajar. Ya. Jadi perlu diingat di tahap pertama ini, oh iya, besok saya praktek mengajar. Urutannya saya harus di pendahuluan harus ada pembukaan, ya. Pembukaan ini harus saya salam doa, kemudian memperhatikan siswa, kasih motivasi, ya, kemudian kasih pengantar gitu ya, baru ke materi inti ya. Kemudian kita ajak diskusi siswa, mengaktifkan agar berpusat pada siswa. Di akhir kita ajak simpulkan ke siswa ya. Setelah simpulkan kita refleksikan, kemudian kita kasih tindak lanjut berupa pengembangan. Setelah selesai kita tutup gitu. Jadi serangkaian yang menyenangkan. Di sela-sela itu teman-teman boleh beri ice breaking ya, boleh permainan game ya supaya tidak jenuh ya. Kalau sudah 1 menit mereka kok kelihatannya loyo, oke nah kita keluar kelas dulu ya, berjemur di lapangan bisa ya, 5 menit tapi ya gitu. Setelah 5 menit kita kembali lagi nak di kelas, kita lanjutkan ya, setelah berjemur kita lanjutkan, misal begitu ya, sehingga aktivitas belajar ini menyenangkan. Nah, dan teman-teman bisa elaborasi ya, inovasi sendiri. Belajar juga tidak selalu melulu di kelas ya. Sekarang sudah era digital, kan belajar melalui Zoom. Kalau di SD itu memang yang paling baik itu di sekolah langsung ya. Tetapi di sekolahnya ya tidak melulu di kelas, bisa di taman, di bawah pohon rindang, bisa di musola. Jadi ada nuansa baru. Kalau tingkatan mahasiswa ini enak ya, bisa aja nanti kuliah saya kita ketemu di kebun bibit gitu ya di Surabaya, atau kita ketemu di apa ini kebun binatang misal, nah, itu sehingga tidak melulu di kelas. Jadi nuansa belajar akrab dengan lingkungan gitu, bisa diinovasi seperti itu. Di SD malah lebih banyak yang menyenangkan. Jadi kita usahakan tidak mengungkung mereka harus di kelas, jangan. Itu untuk pengantar dari apa ini mata kuliah proyeksi bumi ya. Saya mau menyampaikan proyeksi buminya, tetapi ini menurut saya pondasi sebelum teman-teman nanti mengajar materi proyeksi bumi. Untuk materi proyeksi bumi saya usahakan nanti bisa teman-teman pelajari secara mendalam. Kalau kita sebagai mahasiswa calon guru ya harus mendalam ya. Tadi saya bercerita itu untuk siswa kita ya, yang sesuai karakteristik siswa SD. Kalau kita sebagai seorang calon guru ya harus mendalam. Misal konsep geografi, konsep waktu, gitu ya, konsep keruangan, konsep tempat, konsep kewilayahan, ya kita harus mendalami. Kita dalami pedosfer, ya, stratosfer, ya, litosfer, ya, hidrosfer, ya, kita dalami semua ini nanti gitu. Tetapi untuk di SD ya tidak sedalam yang kita akan pelajari gitu. Saya buka sesi tanya jawab, silakan jikalau ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasikan, silakan. Tak ada? Baik, kalau ada, Mas Witu namanya.
Oh, enggak ada. Kalau oh ada Mas Vito. Silakan Mas Vito. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tipsnya Ustaz sebagai guru agar bisa selalu ceria gitu Ustaz di sekolahan. Di Karena sekolahan. iya emang iya. Ya kan ngajar anak SD sepertinya emang harus ceria ya Ustaz. Ya gimana tipsnya agar bisa ya bisa konsisten untuk ceria gitu. Kadang kan guru SD dulu pengalaman emang ada yang suka marah-marah gitu sampai lempar apa ya, penghapus papan tulis itu, melempar kapur gitu. Gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kalau Mas Vito memandang saya, mungkin saya ini seorang yang kaku ya. Ya itu pasti memang karena memang tipikal saya ini sebenarnya ya enggak begitu cocok ya ketika mengajar di SD begitu. Dan itu saya sadari sendiri Mas Vito ya. Untuk membangun keceriaan ini memang ya butuh orang yang supel ya, yang proaktif, yang happy dengan lapangan gitu ya. Seharusnya seperti itu ya. Tetapi ini juga bisa kita latih. Nah, untuk membangun seorang guru yang menyenangkan, ceria, ya berarti ya kita harus sering-sering tersenyum ya, sering-sering tersenyum dengan siswa. Aduh nak gitu ya. Tidak ketemu itu seolah-olah apa ini penjahat ketemu polisi gitu ya. Wah, menakutkan, sangat garang. Tidak ya. Tetapi ketika di luar ya kita seperti selayaknya anak SD gitu. Nah, ketemu tos dulu gitu semisal seperti itu. Nggak apa-apa di luar seperti itu ya. Nah, kalau di apa ya dicap guru begecesan ya misal ya nggak apa-apa gitu ya karena itu untuk membangun keceriaan gitu. Tapi waktunya serius juga serius gitu. Ya saya sendiri juga notabene kalau disuruh menyenangkan ceria ini ya belum bisa maksimal Mas Vito ya, saya akui. Tetapi ya kita harus menyiapkan karena ceria ini ya tidak melulu ya dengan tersenyum ya setiap hari tersenyum ya nanti kita ngandang wah guru ini ada nggak beres ini ya nggak ada apa-apa kok tersenyum tersenyum sendiri gitu ya jangan sampai seperti itu ya nggak ada apa-apa kok tiba-tiba tersenyum itu ya jangan ya kalau ada siswa ya kita sapa tersenyum nah kamu kok loyo sekali kamu udah makan belum sih itu ya terus kita kasih uang 1.000 ya ya pasti suka lah SD ya ya tidak seperti itu juga ya tapi banyak untuk bisa tersenyum atau happy yang jelas yang perlu teman-teman ingat ketika di SD ya harus ceria memang harus ceria betul Mas itu ceria ya misal masuk kelas itu kan biasanya ada apel gitu ya apel sebelum masuk kelas ya terus tos biasanya yang terkenal kan gitu ya masing-masing saya tosnya pakai gini Pak gitu saya tosnya pakai gini boleh saya tosnya tidak pakai tangan Pak pakai kaki boleh tos sama-sama kaki oke masuk masuk gitu ya boleh jadi menyenangkan kita sambut mereka di depan kelas tapi di kelas juga banyak ya variatif ya makanya selain tersenyum ya kita harus memiliki koleksi game atau ice breaking yang banyak ya bagi seorang guru SD saya sendiri ya saya akui jujur juga tidak banyak koleksi untuk game-game ini Mas Vito ya maka ya kita perlu belajar bersama-sama gitu cari game-game yang menggairahkan semangat ya. Ada game kata gitu, ada game pengenalan, ada game apa ya? Praktek, ada game kompetisi, ada game berupa humoris, ada game yang apa ini yang membangkitkan adrenalin ya bisa harus kreatif memang untuk guru SD ini ya tidak bisa hanya mendalami materi tahu urutan mengajar ya tidak cukup
kita harus bisa atau tahu game atau ice breaking yang bisa membangkitkan gairah dan kita tidak dicap sebagai seorang guru yang yang kaku atau kolot gitu ya. Tetapi untuk guru yang ceria ini juga tidak disalahpahami ya sebagai seorang yang tidak memiliki wibawa, bukan ya. Waktunya ceria ya ceria gitu ya, waktunya serius, waktunya di lapangan bermain, waktunya di kelas ngoreksi ya metenteng fokus gitu, supaya walaupun kita ceria tetap berwibawa di mata siswa. Seorang guru ya memang harus berwibawa ya, supaya omongan, nasihat dan semuanya diikuti siswa. Kalau kita nggak memiliki wibawa, ya nanti kita diremehkan siswa. Kalau kita diremehkan siswa, akibatnya yang kita sampaikan ini tidak membekas bagi mereka. Ya. Mereka ini menganggap remeh kita, gitu ya. Allah yang disampaikan Pak Slamet ini ya hanya sekedar menggertak untuk saya, tidak ya. Sewaktu-waktu diperlukan ya harus dikoreksi betul. Misalnya besok seragam lengkap, yang tidak lengkap mengikuti pelajaran di depan kelas. Sewaktu-waktu perlu kita terapkan seperti itu ya. Nah, pokoknya nggak lengkap di depan kelas gitu ya. Tetapi waktunya happy ya ceria. Ya. Dengan praktek langsung. Itu Mas Vito yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan ini. Atau mungkin teman-teman lainnya memiliki pengalaman yang lebih menyenangkan, saya persilahkan. Tidak ada? Oke, cukup ya berarti. Nah, untuk materi hari ini saya akan menyampaikan mungkin satu slide saja ya. Untuk materi intinya terkait dengan konsep geografi. Apakah sudah nampak di screen Mbak Hafizah dan Mbak Aulia? Belum. Sudah, Ustaz. Oh, sudah ya. Baik, terima kasih. Oke, saya coba slide show-kan. Oke. Di geografi ini kan sebenarnya ilmu murni ya. Kalau di kampus itu ya jurusan geografi atau pendidikan geografi begitu. Nah, di SD seperti pengantar di awal tadi ya. Di SD tidak murni belajar geografi, tetapi dibentukkan dalam tema atau kegiatan. Misal temanya lingkungan. Ya, ini bisa dimasukkan materi geografi. Di geografi kita mengenal 3 konsep ya. Suara saya nyampe Mas? Gitu. Masuk Ustaz. Masuk ya. Oke. Masuk. Oke, terima kasih. Nah, di geografi ini ada 3 konsep ya. Konsep tempat, lingkungan, dan ruang. Gitu ya. Nah ini kalau dibuat diagram Venn ya ketemulah geografi. Nah, geografi ini kalau dari etimologinya ya asal katanya ini dari bahasa Yunani. Geo bumi, grafi ilmu, berarti ilmu bumi. Kalau secara terminologinya geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Walaupun di dalam konsep di ilmu geografi ini tidak murni di permukaan saja, tetapi termasuk isi dalam bumi dan di lapangan. Termasuk nanti kita akan belajar geografi ekonomi, ya, apakah ada ya geografi sosial, terus sumber daya alam begitu ya. Jadi setengah murni, setengah sosial, gitu ya. Setengah ilmu eksak, setengah
ilmu sosial gitu. Geografi ini bisa dimasukkan. Nah, terus kok penamaannya proyeksi bumi gitu ya? Pasti teman-teman bertanya ini ya. Nah, ini kan pengistilahan supaya menarik gitu ya. Sebenarnya proyeksi bumi ini kita mempelajari geografi. Intinya begitu sih. Nah, seperti ini diambil dari apa ini? Diambil dari proses membuat peta itu kan sebelum dari globe bundar ya, itu kan kalau kita belah ya, terus kemudian kita jadikan itu lembaran ya, atau 2 dimensi. Kalau globe ini kan 3 dimensi, kita jadikan 2 dimensi, itu kan harus diproyeksikan gitu ya, supaya tidak berubah. Ya, inilah esensi penamaan. Kemudian kok kuliahnya geografi ternyata Ustadz gitu ya. Nah, itu gitu. Nah, 3 konsep ini ya perlu teman-teman cermati ya, bahwa di bumi ilmu bumi ini ada konsep tempat ya. Kalau di sejarah kan ada konsep waktu ya, ada masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Kalau di geografi ini ada konsep tempat, kemudian lingkungan, kemudian ruang gitu. Implementasinya apa? Misal kita membaca atlas itu ya, itu kan ada konsep tempat. Nah, implementasinya ada konsep tempat. Misal skala 1 banding 100.000. Ya, berarti setiap satu mewakili berapa kilometer di wujud aslinya gitu. Makanya berlaku konsep tempat. Jadi kalau diproyeksikan kondisi real dengan peta, yaitu ada perbandingan atau rasio 1 banding berapa gitu ya. Jadi setiap 1 cm berarti mewakili 10 km misal. Berarti kalau kita membaca peta ya teman-teman, peta wisata misalnya mau ke Padang gitu. Nah, ini ada peta menuju ke tempat wisata. Di peta ini satu skala, tertulis skala di situ 1 banding 100.000 misal ya. Nah, berarti kita ukur berapa senti, kita pakai jangka ya. Coba 1, 2, 3, 4. Ternyata dari rumah saya menuju ke tempat wisata ini kalau diukur lurus, nah ini ternyata hanya berapa kilo doang. Tapi mengapa kok jarak tempuhnya semakin jauh gitu ya? Nah, berarti kan itu juga ada faktor muka bumi ya, dan lika-likunya sebuah perjalanan. Ini yang harus teman-teman pahami di konsep tempat. Kalau konsep lingkungan ya, konsep lingkungan sebentar. Nah, konsep lingkungan kok malah kebalik ini. Oke, kita kembali ke slide ini dulu ya. Kalau di konsep lingkungan ya, teman-teman ini bisa melihat ya lingkungan sekitar ya, dengan kondisi real gitu ya. Makanya prakteknya apa ya lingkungan ini, misal ada konsep kebersihan ya. Semakin bersih ya, maka lingkungan tersebut akan memberikan pikiran sehat ke orangnya. Itu pengamalannya seperti itu. Kalau lingkungannya ini tidak bersih ya, berarti orangnya sakit-sakitan, kumuh, tidak enak dipandang gitu. Ini konsep lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat luas sekali ya, teman-teman. Kalau di lingkungan ya, ini ada yang namanya prinsip menjaga lingkungan, merawat lingkungan gitu ya. Terus ada pemanfaatan lingkungan begitu ya. Ini terkait dengan lingkungan. Sehingga nanti di konsep lingkungan ini ada kaitannya peran manusia ya, terhadap hutan, terhadap sungai, ya, terhadap laut begitu. Jadi bagaimana ini pemanfaatan lingkungan bagi manusia. Itu yang ada di lingkungan. Kemudian space ya, ruang.
ruang ini ada kaitannya terkait juga waktu. Makanya ya semi ilmu murni dan sosial ya. Misal setiap 1 kilometer ya ini jumlah penduduknya tidak lebih dari 500.000. Nah, itu berarti secara keuangan dia masuk ke kelompok sedang begitu ya. Nah, walaupun posisinya di kota misal. Jadi pengaplikasiannya di situ ya. Baik, karena di sini sudah azan, ya ini pengantar dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kekurang lengkapan materi ini ya nanti kita akan sempurnakan pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Di tahap belajar bersama ini ya tidak ada pertanyaan atau simpulan atau PR ya bagi teman-teman seperti yang saya sampaikan. Tapi teman-teman bisa mempelajari sendiri di YouTube. Nanti bisa di-share pengalamannya memahami dari YouTube ya. Geografi ini apa sih? Kalau yang saya sampaikan ternyata nggak tepat ya teman-teman bisa koreksi nanti ya, di pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih ya Mas Rahmat, Mas Vito, Mbak Afiza, Mbak Aulia, Mas Catur. Teman kita yang nggak masuk ada sebelum kita tutup? Selain Mas Hedi tadi keluar masuk ya, mungkin mati lampu, mati listrik. Sudah lengkap ya berarti? Kurang Mas Azmi. Mas Azmi ya? Kurang kali Mas Asmi. Oh iya, baik. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya tutup dengan salam. Nanti boleh lip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Saya tutup.